Kawasan Nusantara merupakan kawasan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi segala bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sendiri didasari dengan konsep kewilayahan nasional atau yang dikenal dengan konsepsi Nusantara. Ada tokoh hebat yang lahir pada 17 Februari 1929 ini memberikan pengaruh yang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Terlebih lagi usahanya dalam bidang kemaritiman. Indonesia tidak akan menikmati kedaulatan dan potensi kelautannya bila pemikiran mengenai wawasan Nusantara tidak diperkenalkan oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Prestasi Prof. Mochtar yang diakui dunia internasional adalah ketika menjadi wakil Indonesia di sidang PBB mengenai hukum laut, Jenewa dan New York. Sosoknya dikenal sebagai pakar hukum laut Indonesia yang mengusung gagasan negara kepulauan. Hingga akhirnya, gagasan Prof. Mochtar ini menjadi landasan awal lahirnya konsep wawasan Nusantara. Sejak 1 Agustus 1957, Prof. Mochtar ditugaskan oleh Perdana Menteri Juanda untuk bergabung ke dalam panitia interdepartemental yang bertugas menyusun RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim untuk mengganti Ordonansi 1939 yang mengatur wilayah perairan Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Deklarasi Juanda menjadi landasan bagi penyatuan wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Prof. Mochtar telah menyelesaikan tugasnya, yaitu meletakkan dasar penerapan prinsip negara kepulauan bagi Indonesia. Konsep yang digagas Prof. Mochtar bahwa negara kepulauan yang memandang darat atau pulau dan perairan atau laut sebagai sebuah kesatuan mampu menyelesaikan persoalan aktual Indonesia. Pada 10 Desember 1982, ditandatangani Konvensi Hukum Laut 1982 di Montego Bay, Jamaika. Isi daripada konvensi tersebut antara lain adalah mengakui konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Kusumaatmadja selama 25 tahun. 1. Negara pesisir atau negara yang tidak memiliki pantai menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. 2. Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. 3. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. 4. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. 5. Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. 7. Negara yang tidak memiliki pantai mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit. 8. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. 9. Penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982. 10. Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. 11. Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. Prof. Mochtar juga sedang diajukan oleh UNPAD untuk gelar pahlawan nasional. Dalam seminar usulan itu, salah satu pembicara Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNPAD,
Profesor Dr. Raiza mengatakan bahwa perjalanan Prof. Mochtar Kusumaatmadja sangat besar bagi negeri ini. Di antara semua kiprah Prof. Mochtar di kancah nasional dan internasional, hal yang paling luar biasa adalah kiprahnya dalam memperjuangkan asas kepulauan. Para pembicara dalam seminar itu juga menimpali bahwa Prof. Mochtar layak untuk menjadi pahlawan karena beliau memperjuangkan luas wilayah NKRI dengan sangat cemerlang. Tidak hanya terkait hukum laut, Prof. Mochtar juga memiliki peran besar dalam diplomasi dan investasi. Peran di Mahkamah Internasional dinilai sangat besar. Beliau juga berperan penting dalam teori hukum pembangunan. Terlebih lagi dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional Indonesia. Berkat teori hukum dan perjuangan diplomasi Prof. Mochtar Kusumaatmadja, laut telah mengukuhkan persatuan dan kekayaan NKRI, dan hukum telah menjadi penggerak pembangunan secara dinamis dan bukan penghambat pembangunan.